adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan tersebut dicerminkan dengan tubuh yang masih kuat, berjalan masih cepat, daya ingat masih kuat, pendengaran masih kuat, dan wajah yang masih mengkilat. Karena itu, tidak mengherankan jika para pemuda adalah calon pemimpin bangsa, calon penerus estafet generasi tua bangsa ini. Para pemuda juga menjadi tumpuan agama Islam untuk selalu menjunjung tinggi agama yang kita anut ini. Young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana keadaan bangsa ini 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Karena kita adalah pemuda bangsa, calon pemimpin negeri ini, dan calon penentu maju atau mundurnya suatu bangsa ini. Jika pemudanya baik, maka akan baik pula negeri itu. Akan tetapi sebaliknya, jika pemudanya berakhlak buruk, maka wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah keadaan mereka sendiri. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas. Jika kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik, kita mau berusaha untuk belajar, mau berusaha untuk berakhlak mulia, berusaha belajar untuk bekerja, maka yang kita hadapi di depan kita adalah jalan yang lurus menuju masa depan yang cerah. Akan tetapi, jika kita tidak mau berusaha untuk belajar, tidak mau berakhlak mulia, dan tidak mau belajar untuk bekerja, maka yang kita hadapi adalah jalan lurus menuju masa depan yang suram alias madesu. Kita sebagai pemimpin bangsa harus mempunyai semangat juang yang tinggi untuk kemajuan bangsa ini. Kita harus mempunyai jiwa tanggung jawab yang penuh terhadap bangsa ini. Dan kita harus mempunyai jiwa untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu dari diri kita dan juga masalah dalam masyarakat ini. Maka dari itu, kita harus menghindari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Lantas, kelemahan apa yang ada pada diri kita? Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang ada pada diri kita. Yang pertama, lemah fisik. Yang kedua, lemah harta. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang kelima, yang paling kita takutkan adalah lemah akhlak. Apabila kelima kelemahan tersebut ada pada diri kita, maka kita tidak akan menjadi penentu majunya bangsa ini. Akan tetapi, kita akan menjadi virus pembangunan, perusak pembangunan, dan penghancur pembangunan bangsa ini. Na'udzubillahi min. Maka dari itu teman-teman, selagi kita masih muda, kita masih mempunyai cita-cita, kita masih mempunyai masa depan yang baik, kita harus menggunakannya untuk sebaik mungkin dan sebermanfaat mungkin. Kita harus bisa memanage waktu kita untuk hal-hal yang lebih baik. Kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk bekerja, dan seandainya ingin bermain, kita harus mengetahui kapan waktu kita harus bermain. Lantas, apa yang harus kita lakukan selagi kita masih muda? Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari mengatakan, bekerjalah sesuai skill dan profesi masing-masing. Maka dari itu, saya menghimbau kepada teman-teman, setidaknya ada 5 olah yang perlu kita lakukan. Yang pertama,
olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang kelima, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jika kelima kelemahan tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi penentu majunya bangsa ini. Islam tidak mengenal pemuda yang pengangguran, tidak mengenal pemuda yang sukanya nongkrong, tidak mengenal pemuda yang sukanya mejeng, dan tidak mengenal pemuda yang sukanya hanya motor-motoran, ngalor ngidul, ngetan ngulon, kaya mau bingung berarti arah, ngerkor ngetekno bensin. Akan tetapi, Islam hanya mengenal pemuda-pemuda yang agresif, produktif, inovatif, dan kreatif. Orang Barat mengatakan, many great men start from the newspaper boys. Banyak orang besar yang sukses dimulai dari menjual koran. Bukan masalah menjual korannya yang harus kita teladani, akan tetapi etos kerja mereka yang tinggi yang harus kita teladani. Sebab lebih baik meniru mental kerja orang-orang penjual koran daripada kita meniru mental kerja para oknum pegawai kantor yang pekerjaannya seperti kolor, sedikit-sedikit bisa kendor, sukanya molor kesana kemari, sukanya naik motor, dan kalau mau bekerja hanya mau pas dikasih honor. Jika kita meniru mental kerja para oknum pegawai kantor, kita tidak akan menjadi penentu majunya bangsa ini. Akan tetapi, kita akan menjadi penentu kemunduran bangsa ini. Kita akan menjadi pengekor negara ini, pengekor uang negara, dan pengekor uang rakyat. Naudzubillahi min. Maka dari itu teman-teman, selagi kita masih muda, marilah kita singkirkan tangan, langkahkan kaki ke depan, berakhlak mulia, belajar, dan bekerja. Insya Allah kita akan menghadapi masa depan yang cerah. Kita akan menghadapi cita-cita kita yang baik, dan kita akan menjadi penentu majunya bangsa ini. Dan insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang subur, makmur, sejahtera, dan insya Allah dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian orasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.